bertugas mengoperasikan aplikasi untuk Proktor. Kemudian setiap ruangan diawasi oleh satu pengawas dan setiap satuan pendidikan pelaksana AN ini ditangani minimal satu orang teknisi. Ini penunjukannya sudah dilakukan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan prosedur asesmen nasional survei lingkungan. Next. Proktor mencetak metodologi ini untuk peserta pendidik dan kepala satuan pendidikan melalui laman yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Kemudian pendidik dan kepala satuan pendidikan melakukan login ke laman SLB ini melalui laman ini ya, Lingkungan Belajar. Kemudian login ini dapat menggunakan piranti komputer, laptop ataupun HP. Ini HP atau tablet yang terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian memastikan semua pertanyaan telah dijawab sebelum melakukan submit jawaban. Jadi tolong ini dipahami ya, tentunya sosialisasinya kepada Bapak Ibu guru. Next. Kemudian satuan pendidikan ya di sini harus memastikan asesmen nasional sedang berlangsung. Selain peserta, pengawas, proktor, dan teknisi, asesmen nasional dilarang masuk ruang asesmen. Kemudian dilarang membawa perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya ke dalam ruang asesmen. Kemudian kawasan wajib memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan. Ini sudah dipersiapkan. Kemudian untuk pengawas, proktor, dan teknisi. Next. Untuk pengawas, proktor, dan teknisi ini harus menandatangani akta integritas. Tolong dari dinas ini sudah dipersiapkan dari Bu Lulu ya, Bu Nino, Bu Tini, tolong ya. Kemudian pengawas, proktor, dan teknisi tidak diperkenankan membawa dan atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan sejenisnya ke dalam ruang AN. Kemudian pengawas berasal dari satuan pendidikan lainnya yang melaksanakan asesmen nasional, sehingga pengawasnya juga pengawas silang. Ini sudah disiapkan ya, Bu Nino. Ya, untuk pengawas silang ya. Kemudian proktor teknisi ini dapat berasal dari satuan pendidikan lainnya ini yang melaksanakan. Proktor teknisi dapat berasal dari satuan pendidikan lainnya yang melaksanakan AN bila satuan pendidikan belum memiliki sumber daya proktor atau teknisi. Next, kemudian tugas pengawas. Ini tugas pengawas membacakan tata tertib pelaksanaan AN, memastikan peserta AN melakukan latihan menjawab soal menggunakan aplikasi ANBK, kemudian memastikan penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan AN, kemudian memastikan peserta AN merupakan peserta yang terdaftar dan disetujui oleh proktor, memastikan peserta AN menempati tempat yang dibutuhkan, kemudian mengawasi pelaksanaan AN di dalam ruang AN, menjaga keamanan dan kenyamanan ruang AN, kemudian mencatat perihal yang terjadi pada ruang AN ke dalam berita acara pelaksanaan. Tolong ini dipersiapkan. Kemudian membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ini kepada pelaksana tingkat satuan pendidikan. Ini tolong komputer proktor dan komputer klien ini untuk digunakan pada saat AN. Kemudian melakukan login ke dalam laman ANBK untuk pengelolaan data peserta AN.
Kemudian memastikan peserta AN merupakan peserta yang terdaftar, melakukan sinkronisasi apabila menggunakan mode semi daring sebelum pelaksanaan AN. Kemudian melakukan pengaturan sesi AN bagi semua peserta melalui aplikasi AN. Halo, selamat siang Pak Rendra. Saya dulu gurunya Ilham Pak Rendra. Dulu gurunya Ilham, ya. Ilham Agar yang sekarang lanjutkan di Jakarta, Taekwondo. Pak Rendra, saya bisa mohon bantuannya Mbak menawa jodoh, Mbak menawa cocok. Kami itu butuh pelatih taekwondo Pak Rendra. Karena dulu itu kan Pak Sulis, nampaknya Pak Sulis itu sudah kerepotan karena harus melatih persiapan PON gitu. Saya hubungi terakhir ini posisinya ada di Papua. Misalnya kami ditolong bisa enggak nih Pak Rendra? Tapi nyuwun sewu memang honornya kurang patut, kurang pas Mbak menawi. Karena kami itu datang ujung bunga. Nyuwun sewu lho Pak Rendra. Ini kami sudah konsultasi nggih. Kalau exit pinten nih Pak? Ini untuk latihan soal di mana pertama ini. Oh ngaten. Kemudian untuk kakinya beda ya. Ini untuk satu karakter ini 30 menit. Coba saya sampaikan ke pimpinan nih. Untuk latihan soal 30 menit. Kemudian Nanti Pak Rendra saya sampaikan kepada pimpinan sehingga saya belum bisa memutusi sendiri. Saya sampaikan ke bendahara bos sama pimpinan di Pak Rendra nih. Satuan pendidikan. Untuk pendidik pelaksanaannya mengisi instrumen SMD secara mandiri sesuai jadwal pelaksanaan AN peserta. Untuk kepala satuan pendidikan ini mengisi instrumen SLB secara mandiri sesuai jadwal. Kalau SMP datang dari dulu ada Pak, tapi Pak Sulis memang pelatihnya dulu. Ya terima kasih Pak Rendra, akan kami sampaikan kepada pimpinan dulu. Matur nuwun, sudah siang Pak Rendra. Sudah ditentukan ya, ini berbasis komputer dan bersifat adaptif. Kemudian pertanyaan yang disajikan pada AKM tergantung pada kemampuan siswa masing-masing. Ya, SMP, MTS, SMA, MA maupun SMK, MAK yang sederajat ini jumlah sarana komputer dengan minimal perbandingan satu komputer ini dapat digunakan oleh maksimal 3 orang peserta secara bergiliran dalam 3 sesi assessment. Ya, tapi kalau di sini saya melihat ini mungkin tidak perlu ini ya ada 2 sesi karena kalau komputer yang SMP itu kan semua mencukupi ya sudah bisa dilakukan bersama. Kemudian untuk STMI dan yang sederajat perbandingannya 1:2, satu komputer dapat digunakan oleh maksimal 2 orang peserta secara bergiliran dalam 2 sesi assessment. Kemudian terkait dengan penyiapan sistem ANBK di satuan pendidikan. Next. Terkait dengan penyiapan sistem ini komputer yang pertama, komputer, jaringan internet dan instansi aplikasi ini bisa disiapkan paling lambat dalam 5 bulan. Sudah beberapa waktu lalu ini sudah mulai dipersiapkan, diawali dengan simulasi terkait AN ini, kemudian melaksanakan simulasi dan gladi bersih sesuai dengan waktu yang setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. Jadi tadi sama tadi untuk SD kelas 4 semester genap, kelas 5 semester ganjil.
Kemudian yang SMP kelas 7 semester genap, kelas 8 semester ganjil. Termasuk untuk SMA, SMK ini kelas 10 semester genap, kelas 11 semester ganjil. Ini untuk pelaksanaannya. Kemudian paket A ini juga untuk pelaksanaan tesnya ini tingkat 2 kelas 5 semester ganjil. Kemudian paket B-nya tingkat 3 kelas 8 semester ganjil ya. Untuk paket C-nya tingkat 5 kelas 11 semester ganjil. Sedangkan untuk pula ini kelas 5 semester ganjil, Pustol ini kelas bidang TK ya. Kemudian pernah mengikuti pelatihan atau bertindak sebagai proktor, mungkin pernah mengikuti waktu UN ya ini. Kemudian bersedia ditugaskan sebagai proktor di Satuan Pendidikan Pelaksana AN. Kemudian bersedia mengisi dan menandatangani akta integritas. Kemudian untuk kriteria dan persyaratan teknisi. Next. Teknisi merupakan pendidik dan atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dengan ketentuan ini memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam mengelola pada laboratorium di satuan dan kemudian pernah mengikuti pembekalan atau tugas sebagai teknisi, bersedia ditugaskan sebagai teknisi di Satuan Pendidikan Pelaksana AN dan bersedia mengisi dan menandatangani fakta integritas. Kemudian kriteria persyaratan pengawas. Pengawas adalah pendidik atau tenaga kependidikan satuan pendidikan dengan ketentuan memiliki sikap dan perilaku ya Allah, mbok tuku matengan wae. Jawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan. Kemudian dalam keadaan sehat dan Ya wis ya, aduh, paling kebak. bersedia mengisi dan menandatangani. Besok lah. Saiki wis kaset males. Apa dadi? Apa? Iya, Nganu Bu, fakta nganune jebule setiap satu ruangan itu ada proktor sama teknisi. yo iki sak rekam Bu. Isilah, jadi tolong menjadi catatan Ngon pose tapi sono kok Bu Eri. Bu Eri. Kemudian Di posnya sudah ada kok Bu Eri. Di posnya sini sono kabeh gitu. Yang ini yang pertama ini perlu intervensi Aku buka kayak kok ono ini sani Bu. Sing petunjuk teknis yang dari kementerian. Iki persis yang disampaikan Bu Yuni petunjuk teknis kok. Apa di print kabeh iki yo kae yo pirang-pirang. Terus sing petunjuk teknis. menyelesaikan masalah yang sebelumnya. Kemudian kategori yang ketiga dicakap. Dicakap berarti peserta didik ini mampu mengaplikasikan pengetahuan